Halo Sobat Data, selamat datang lagi di channel Buka Data. Channel di mana kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, desa atau perkampungan identik dengan di mana kita dilahirkan dan mengenang masa kecil kita. Masa kecil itu yang sangat bahagia. Kali ini Buka Data akan membahas tentang desa-desa atau perkampungan yang sangat unik yang ada di dunia ini. Oke, kita langsung saja ke desa yang pertama. Kampung halaman memang akan selalu berbekas di dalam hati dan pikiran kita. Wajar, karena memori yang tercipta di sana serta terkadang keunikannya yang nggak ditemukan di tempat lain. Ya, tiap kota dan desa punya karakteristiknya masing-masing. Namun ada yang saking uniknya. Beberapa kota dan desa di dunia ini dianggap aneh oleh kebanyakan orang seluruh dunia. Dilansir dari berbagai sumber, inilah kota dan desa yang dianggap aneh di seluruh dunia. Kalian penasaran apa aja? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, sebuah desa dengan populasi hanya satu orang yang bertempat di Amerika Serikat. Desa tersebut bernama Desa Monowi. Tahun berjaya Monowi adalah pada tahun 1930-an, di mana populasi mencapai 150 orang. Seperti komunitas kecil lainnya, di dataran luas, tempat itu harus kehilangan banyak generasi mudanya, karena harus pergi ke kota untuk mencari pengalaman dan karir yang lebih baik. Selama sensus tahun 2000, desa ini punya total populasi sebanyak 2 orang. Hanya sepasang suami istri yang bernama Rudy dan Elsie Eller. Rudy meninggal pada tahun 2004, meninggalkan istrinya sebagai satu-satunya penduduk di sana. Di desa ini, akhirnya Elsie berperan sebagai wali kota, mengadakan lisensi minuman keras untuk dirinya, dan membayar pajak untuk dirinya sendiri. Dia diwajibkan untuk membuat rencana jalan kota setiap tahun untuk mendapatkan dana negara untuk 4 lampu jalan di desa tersebut. Gila, dia membuat pemerintahan sendiri untuk dirinya sendiri karena dia hidupnya cuma sendiri. Semoga aja dia kesepiannya di sana. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada sebuah desa di atas panggung laut, berupa rumah panggung yang di atas laut, yang bertempat di Filipina. Desa Panggung terapung di kota Madya, sebelumnya Tongki, Kepulauan Samales, Filipina. Filipina Selatan dan di Kepulauan Sulu yang termasuk Kepulauan Samales adalah rumah para Bajaos. Kaum Bajaos adalah kaum muslim minoritas yang menjadi 5% populasi Filipina dan berpusat sebagian besar di Filipina Selatan. Diketahui sebagai gypsy laut, mereka menangkap ikan dan kerang serta mutiara. Mereka tinggal di perdesaan di atas panggung. Sebuah jalan terbuka dan terumbu karang menjadikan mereka dengan mudah menuju lautan lepas. Lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada kota catur yang bertempat di Rusia. Gua masih bingung apa yang dimaksud dengan kota catur ini. Apakah di sana orang-orang yang bermain catur? Apakah di sana ada atlet-atlet catur? Oke, kita langsung bahas di artikel berikut. Kota catur Rusia, sebuah pemukiman yang bertema catur. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang diinginkan oleh Lewis Carroll, tapi Republik Kaimkia yang tertinggal telah mengubahnya menjadi kenyataan. Meski memakan biaya mahal, dengan jalanan yang tertata rapi dan istana catur yang megah, pemukiman tersebut didalangi oleh presiden catur yang terobsesi banget dengan catur. Presiden tersebut bernama Kirsan Ilyumjinov. Namun sebagian besar pemukiman ini sangatlah sepi. Oh, gua kira di sana memang ada atlet catur atau banyak yang main catur. Ternyata si kota tersebut didesain sedemikian rupa hingga jalanannya pun menyerupai catur gitu. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Keempat ini ada desanya para saudara kembar yang bertempat di negara India. Dengan 250 pasang saudara kembar yang terdata oleh sensus, desa Kodinhi di India ini tercatat 6 kali lebih banyak terjadi kelahiran kembar daripada rata-rata di seluruh dunia. Dr. Krishnan Sribiju telah mempelajari fenomena kembar yang aneh di Kodini selama 6 tahun terakhir ini. Ia mengatakan bahwa walaupun 250 pasang telah terdaftar, mungkin ada sekitar 300 sampai 350 pasang lagi saudara kembar yang belum tercatat. Penduduk desa mengatakan bahwa jumlah saudara kembar yang luar biasa tinggi ini mulai terlahir 3 generasi yang lalu dan sejak saat itu selalu meningkat. Wah, keren sekali di India.
bisa melahirkan anak kembar setiap tahunnya. Bahkan ada 300 sampai 350 pasang saudara kembar. Kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima ini ada kota sampah yang bertempat di Mesir. Mansyat Nasser yang juga dikenal dengan kota sampah adalah pemukiman super kumuh di pusat bukit Mokatam di pinggiran kota Kairo, Mesir. Perekonomiannya berkisar pada pengumpulan dan daur ulang sampah kota. Meskipun kawasan ini memiliki jalan dan pertokoan yang bagus, bahkan ada apartemen juga seperti di daerah-daerah kota yang lain, namun infrastrukturnya sangat kekurangan air bersih. Saluran pembuangan atau listriknya sungguh sangat disayangkan. Kota ini menjadi kumuh, tidak terawat, dan banyak sampah. Ada kota yang begitu ya. Kita lanjut ke yang keenam. Yang keenam ini ada kota Kurcaci yang bertempat di Tiongkok. Masing-masing penghuninya berukuran lebih pendek daripada 150 cm. Wow, pendek sekali. Desa yang aneh di Kunming ini diciptakan sebagai tempat yang aman bagi para kurcaci. Tiongkok yang teraniaya atau sebagai taman hiburan yang garing, akhir-akhir ini kondisinya lebih baik. Selain khusus kurcaci, desa ini sempat viral dianggap aneh mengingat adanya rumah jamur aneh yang mengotori pemandangan di sana. Kostum abad pertengahan yang dipakai para penghuni mungil ini dan sejumlah musik aneh yang digunakan untuk menarik perhatian para pengunjungnya. Wah, gue jadi penasaran, pengen kesana, pengen lihat kurcaci itu bener-bener ada gak sih di sana. Apalagi dengan rumah-rumah jamurnya, gue tertarik banget pengen kesana. Kita lanjut ke yang ketujuh. Di ketujuh ini ada desa-desa tanpa kasur kapuk. Tentu di negara mana ini? This is Indonesia. Pada awalnya, kasuran barat di desa Margodadi dan kasuran timur di desa Margomulia yang relatif berkembang di tanah air ini. Baik di Kabupaten Seyegan, Kabupaten Sleman, mereka memiliki infrastruktur yang sangat baik, termasuk jalan, listrik, sekolah, pasar, dan toko kecil menjual komoditas pokok. Namun mereka memiliki perbedaan yang unik. Tidak ada kasur kapuk yang ditemukan di daerah tersebut. Karena pemahaman tabu zaman dulu yang mereka anut, kapuk adalah serat yang diambil dari biji kolong pohon kapuk tropis. Hal ini sangat ironis, karena kasuran berasal dari kata kasur, kata serapan bahasa Jawa. Padahal di sana banyak. Tapi mengapa mereka tidur tidak ada yang memakai kasur kapuk ya? Sungguh aneh. Kasur katun bukan barang mewah dan bisa ditemukan di kebanyakan rumah. Biaya tidak menjadi masalah bagi sebagian besar penduduk desa Kasuran, yang kebanyakan tinggal di rumah permanen maupun itu rumah semi permanen. Menurut Pujinem, seorang nenek dan pemilik sebuah toko kecil di Kasuran Timur, pemahaman tabu tersebut telah berlaku sejak desa tersebut didirikan. Katanya, jika ada yang melanggar, dia akan menghadapi bencana seumur hidupnya. Wow, gila. Bisa begitu ya? Masih nggak ngerti gue. Kita lanjut ke nomor yang 8. Di nomor 8 ini ada kota bawah tanah yang berada di Australia. Coober Pedy adalah sebuah kota di utara Australia Selatan. Warga kota ini memilih untuk tinggal di bawah tanah untuk menghindari padang pasir di siang hari yang brutal di atas permukaan tanah. Sebagian besar penduduk setempat memilih untuk tinggal di dugouts atau rumah bawah tanah yang secara harfiah digali dengan cangkul. Menggali rumah di bawah tanah kota ini harganya bersama dengan membangun bangunan di atas tanah. Ini karena kota tersebut dikenal sebagai ibu kota batu opal dunia. Ada banyak laporan penggali yang membayar seluruh biaya rumah baru mereka dengan menggunakan opal yang mereka temukan selama proses penggalian. Di sana banyak batu opal berarti di dalamnya ya. Di nomor yang ke-9 ada desa paling terpencil di dunia. Segini berarti ukurannya. Terpencil ya. Edinburgh dari 7 samudra adalah pemukiman utama Pulau Tristan dan Cunha di wilayah Saint Helena. Ascension dan Tristan dan Cunha di luar area lepas pantai Inggris di Samudra Atlantik Selatan.
Secara lokal, itu tempat disebut sebagai the settlement atau pemukiman ya, atau juga the village, bisa disebut desa. Edinburgh dari 7 samudra dianggap sebagai pemukiman permanen paling terpencil di dunia. Tempat ini berada di atas pada peta 1.500 mil atau bisa dikalkulasikan 2.400 km saja. Dan pemukiman manusia terdekat yang terletak di Saint Helena. Itulah kota dan desa yang dianggap aneh di seluruh dunia. Manakah kota dan desa yang menurutku paling unik dan karakteristiknya paling kuat? Adakah kota atau desa super unik lainnya yang Sobat Data tahu, tapi belum termasuk di daftar di atas yang tadi? Oke, itu dia tadi. Oke, hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan pengalaman untuk Sobat Data di rumah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Buka Data. Terima kasih, bye-bye.